Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosita dengan NIM 2311090. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari video yang telah saya tonton untuk tugas kelompok 3, yaitu penjelasan single perceptron. Nah, apa itu single perceptron? Sebelumnya, perseptron ini adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam neural network. Dan neural network ini juga penting dalam machine learning. Adapun metode-metode yang ada dalam machine learning ini dikembangkan dari konsep neural network yang contohnya itu adalah deep learning. Perseptron sendiri itu terinspirasi dari sel yang ada dalam otak kita. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana ada dendrites ini yang menerima masukan sinyal atau informasi. Lalu di sini ada nukleus, ini adalah inti dari selnya yang dibungkus oleh tubuh dari sel itu sendiri. Kemudian di sini ada akson, ini tuh menghubungkan dengan aksen terminal dan terhubung juga dengan sel-sel yang lainnya. Jadi mekanismenya, nukleus atau sel body ini atau perseptron itu menerima informasi, memprosesnya, lalu menghasilkannya. Ini adalah konsep yang ada dalam ilmu biologi atau ilmu syaraf. Nah, dari ide sel ini, dalam machine learning ini diimplementasikan atau diformulasikan dengan konsep matematika. Yang dimana jika kita tarik kesimpulannya, perseptron ini adalah model dasar dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data menjadi dua kelompok. Nah, jika tadi perseptron itu dilihat dari konsep biologi atau syarafnya, maka dalam konsep machine learning, dia diformulasikan dalam konsep matematika, di mana satu buah sel ini dianggap satu buah fungsi. Ini teman-teman bisa lihat, fx, x ini adalah variabelnya, di mana fungsi ini nanti akan menerima informasi. Dan di sini perseptron bekerja dengan menerima input, kemudian menghitung nilai menggunakan bobot, lalu menghasilkan output berupa keputusan seperti ya atau tidak. Ini teman-teman bisa lihat, x ini adalah inputnya. Kemudian bobot ini dalam perseptron akan ditambahkan ya. Dan juga ada bias. Kita memerlukan bias karena ada kalanya sama tematis. Nanti nilainya dari bobot ini adalah 0. Kalau nilai bobotnya dari input yang kita miliki itu adalah 0, maka berapapun inputnya, dia akan tetap menghasilkan nilai output 0. Maka diperlukan yang namanya bias. Bias ini sendiri secara konseptual itu mengambil pemahaman yang dimana dia ini tidak memiliki bobot dalam beberapa konsep. Jadi bias itu sendiri memiliki bobot yang diset dengan nilai 1. Dalam prosesnya nanti kita akan melihat perbedaannya ya. Kemudian di sini output ini ada formulasinya, yaitu X dikalikan W ditambah B. Nah, di sini akan terlihat proses mendapatkan output ya. Ada formulasi di sini, ada fungsinya, yaitu fungsi fx, di mana ini jika ada input atau masukan atau informasi, dia akan masuk menjadi x1. Nah, x ini pasti memiliki bobot yang kita sebut dengan W. Kemudian jika di sini ada x1, maka pasti ada bobotnya yang bernilai W1. Begitu juga dengan x2, pasti ada bobotnya W2, x3 juga ada bobotnya W3. Kemudian di sini ada B, yaitu biasnya. Dan di sini perseptron ini nanti akan menghasilkan yang namanya output seperti tadi yang saya jelaskan. Pasti dia bernilai Y, maksudnya pasti dia outputnya itu ya atau tidak. Nah, Y ini diformulasikan tadi
jika teman-teman lihat itu X kalikan W plus B. Maka jika ada beberapa input dan juga bobot, berarti dia tinggal dijumlahkan saja, seperti X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2 tambah X3 dikalikan W3 ditambah B, yaitu biasnya. Jika di sini ada 3 input dan juga 3 bobot. Yang selanjutnya, nah ini adalah penyederhanaan dari fungsi perseptron tadi, di mana ini adalah proses menghasilkan output atau keluaran, di mana teman-teman bisa lihat di sini penyederhanaannya yaitu menggunakan sigma n, I sama dengan 0, X1 dikalikan W1 plus B. Jadi, ini penyederhanaannya di mana N ini itu adalah nilai keberapa dari inputnya. Kemudian ini ada input sama dengan 0. X1 ini adalah XI ini adalah informasi awalnya atau informasi keberapa nanti yang akan digunakan. Kemudian WI ini adalah bobot keberapa yang nanti akan digunakan ditambahkan dengan B. Jadi jika kita simpulkan kembali seperti tadi, perseptron ini adalah model dasar dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data menjadi 2 kelompok. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.